Selama 3 tahun aku dicaci sebagai istri kampungan, hingga puncaknya Hendra menghina orang tuaku di depan para konglomerat demi ambisi pribadinya. Ia tidak sadar bahwa kontrak 100 miliar rupiah yang menjadi nyawa perusahaannya baru saja kutandatangani atas namaku sendiri. Saat aku menarik kembali kontrak itu di depan wajahnya, dunianya runtuh seketika, karena penghinaan terhadap keluargaku adalah tiket menuju kemiskinannya. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal di ballroom hotel bintang 5 ini terdengar seperti simfoni kemunafikan di telingaku. Aku berdiri dengan anggun di samping Hendra, suamiku, mengenakan abaya fit to body berwarna nude yang memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga meski 3 tahun ini, aku hanya dianggap sebagai pajangan di rumahnya. Hijab pashmina silk yang melilit kepalaku terasa sedikit mencekik, bukan karena lilitannya yang terlalu kencang, melainkan karena atmosfer kesombongan yang menguar dari keluarga besar Hendra yang malam ini sedang merayakan hari jadi perusahaannya yang kelima. Aku berusaha mempertahankan senyum manisku, senyum yang selalu dianggap imut oleh teman-temanku, namun di balik itu, hatiku berdenyut nyeri melihat bagaimana Hendra sama sekali tidak menggandeng tanganku, justru sibuk memamerkan jam tangan Rolex barunya kepada para kolega bisnis yang mengelilinginya. Di sudut ruangan yang agak remang, aku melihat ayahku, Pak Danu, berdiri dengan canggung mengenakan kemeja batik tulis kesayangannya yang tampak begitu sederhana di tengah kepungan jas-jas mewah seharga puluhan juta rupiah. Ayah datang jauh-jauh dari desa hanya untuk memberikan selamat atas keberhasilan menantunya, membawa sekantong buah tangan berupa hasil bumi yang tadi sore ia serahkan dengan bangga. Namun, bukannya disambut dengan hangat, ayah justru ditinggalkan sendirian di sudut ruangan seolah-olah dia adalah noda hitam di atas kanvas putih yang bersih. Aku ingin menghampirinya, ingin memeluk bahu tuanya yang mulai membungkuk, tetapi Ibu Ratna, ibu mertuaku, terus menahan lenganku agar aku tetap berdiri di zona orang-orang penting untuk menjaga citra keluarga mereka yang katanya ningrat. Puncak penghinaan itu terjadi saat Hendra naik ke atas panggung kecil untuk memberikan sambutan di hadapan ratusan tamu undangan, termasuk para calon investor yang ia incar. Dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri, ia mulai menceritakan sejarah kesuksesannya yang ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Kesuksesan butuh kelas, dan kelas hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki darah pejuang, bukan mereka yang terbiasa hidup di lumpur sawah, ucapnya dengan nada meremehkan yang disambut tawa kecil oleh beberapa tamu. Aku membeku di tempatku berdiri, merasakan darahku mendidih saat melihat mata Hendra melirik sekilas ke arah ayahku yang sedang berdiri di dekat meja prasmanan, seolah-olah kalimat itu sengaja ia hunuskan tepat ke jantung ayah. Tidak berhenti di situ, Ibu Ratna yang berdiri di sampingku tiba-tiba berbisik dengan nada tajam yang hanya bisa kudengar sendiri. "Lihat ayahmu itu, Nindi. Benar-benar memalukan. Harusnya kamu melarangnya datang ke acara berkelas seperti ini dengan pakaian murahan begitu." Dia membuat citra Hendra jatuh di depan investor asing. Aku menoleh ke arahnya, menatap wajahnya yang tertutup make-up tebal dan perhiasan emas yang berlebihan, mencoba mencari sisa-sisa empati di matanya, namun yang kutemukan hanyalah kebencian yang mendarah daging. Aku meremas clutch di tanganku, mencoba menahan diri agar tidak meledak di tengah keramaian ini, karena aku tahu sebentar lagi permainan yang sebenarnya akan dimulai. Hendra kemudian memanggil seorang investor besar yang disebut-sebut akan menyuntikkan dana sebesar 100 miliar rupiah ke perusahaannya yang sedang diambang krisis. Malam ini adalah malam bersejarah, karena kerjasama dengan Bumi Pertiwi Group akan segera kita resmikan secara simbolis, teriak Hendra dengan wajah penuh kemenangan.
Aku hampir saja tertawa getir mendengar nama perusahaan itu disebut, perusahaan raksasa yang sebenarnya adalah milikku, yang selama ini kukendalikan melalui tangan asisten pribadiku tanpa pernah diketahui oleh suami yang meremehkanku ini. Hendra tidak pernah tahu bahwa pria misterius yang selama ini ia lobi habis-habisan adalah orang yang aku bayar untuk menjadi tamengku. Ayahku yang merasa namanya disebut-sebut sebagai bagian dari keluarga, mencoba mendekat ke arah panggung dengan wajah polos dan tulus, ingin ikut berbahagia atas keberhasilan menantunya. Namun, saat ayah hampir sampai di depan panggung, Hendra justru memberikan isyarat kepada security untuk menghalangi jalan ayah. "Maaf, Bapak ini siapa ya? Area depan hanya untuk tamu VIP dan investor. Tolong jangan mengganggu jalannya acara," ucap Hendra lewat pengeras suara dengan nada yang sangat dingin dan asing. Seluruh ruangan mendadak sunyi, mata semua orang tertuju pada ayah yang kini berdiri mematung, wajahnya yang teduh seketika berubah pucat pasi karena rasa malu yang luar biasa. Aku melihat bagaimana bahu ayah gemetar, dan kantong plastik berisi oleh-oleh hasil bumi yang ia bawa terjatuh ke lantai, membuat beberapa butir jeruk desa bergulir di atas karpet mewah hotel. Hendra tertawa sinis. "Petani kampung mana yang berani masuk ke sini? Nindi, urus orang ini, jangan biarkan dia mengotori acara pentingku dengan aroma lumpur." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar kewarasanku. Suami yang selama 3 tahun ini aku layani dengan penuh kesabaran, suami yang aku bantu finansialnya secara diam-diam melalui kontrak-kontrak bayangan, baru saja meludahi kehormatan laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini. Aku melangkah maju, bukan untuk mengusir ayah seperti yang ia perintahkan, melainkan untuk memungut jeruk-jeruk yang berserakan di lantai dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh tekanan. Semua mata kini tertuju padaku, sang istri yang selama ini dikenal pendiam dan penurut, kini berlutut di lantai memunguti buah-buah itu satu persatu di hadapan para konglomerat. Aku bisa merasakan tatapan tajam Ibu Ratna yang penuh kemarahan dan wajah Hendra yang mulai terlihat bingung sekaligus malu karena tindakanku dianggap merusak martabatnya sebagai direktur utama. Setelah selesai, aku berdiri tegak, menggenggam tangan ayahku yang kasar dan kapalan, lalu menatap Hendra dengan sorot mata yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Hendra, kamu bilang kesuksesan butuh kelas?" tanyaku dengan suara yang tenang namun menggema di seluruh penjuru ballroom melalui mikrofon cadangan yang kebetulan ada di meja dekatku. Aku berjalan mendekati panggung dengan langkah yang mantap, memperlihatkan siluet tubuhku yang elegan namun kali ini aura yang terpancar adalah aura seorang penguasa yang selama ini aku sembunyikan di balik cadar kesabaran. Hendra tampak gugup, wajahnya mulai berubah warna saat melihat kilat kemarahan di mataku. Ia mencoba mendekat untuk merebut mikrofon itu, tapi aku selangkah lebih cepat menghindarinya. "Kelas tidak diukur dari berapa harga jas yang kamu pakai, tapi dari bagaimana kamu menghargai orang yang telah membesarkan istrimu," lanjutku dengan nada yang semakin dingin. Aku merogoh saku abayaku dan mengeluarkan sebuah ponsel, lalu melakukan panggilan singkat yang akan mengubah hidup Hendra selamanya. "Pak Satya, batalkan semua kontrak kerjasama dengan PT Mahardika sekarang juga. Tarik seluruh investasi 100 miliar tanpa sisa, dan pastikan tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke rekening pria ini per detik ini," ucapku dengan tegas ke arah ponsel. Hendra tertawa paksa, menganggapku hanya sedang berakting gila karena emosi, namun tawanya terhenti seketika saat ponsel di sakunya berdering dan asistennya berlari ke arah panggung dengan wajah pucat pasi. Saat itulah, wajah Hendra yang tadinya sombong dan penuh kemenangan, langsung berubah menjadi pucat seperti mayat ketika ia menyadari bahwa sumber nyawa perusahaannya baru saja aku putus dengan 1 kalimat saja. Ruangan yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk tawa dan obrolan bisnis, seketika berubah menjadi sunyi senyap, seolah-olah oksigen telah disedot keluar secara paksa.
Aku berdiri dengan punggung tegak, membiarkan kain abayaku yang jatuh dengan sempurna memberikan kesan otoritas yang selama ini aku tekan dalam-dalam demi menjadi istri yang berbakti. Tatapanku tidak lepas dari wajah Hendra yang kini terlihat kaku, tangannya yang memegang gelas kristal mulai bergetar hebat saat melihat asisten pribadinya membisikkan sesuatu dengan keringat dingin yang mengucur di pelipis. Aku tahu apa yang dikatakan asistennya, bahwa dana talangan 100 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Bumi Pertiwi Group telah dibatalkan secara sepihak dan status perusahaan Hendra kini berada di titik nadir kehancuran. Ibu Ratna yang tadinya berdiri angkuh dengan dagu terangkat, kini melangkah maju dengan wajah merah padam karena menahan malu sekaligus murka yang luar biasa. "Nindi, apa-apaan kamu ini? Kamu sudah gila, ya, berani berakting seperti itu di depan tamu-tamu terhormat Hendra?" Teriaknya tanpa mempedulikan lagi citra ningrat yang selama ini ia agung-agungkan. Ia melirik sinis ke arah ponselku, menganggap bahwa perintah telepon yang baru saja kulakukan hanyalah gertakan sambal seorang istri yang sedang tantrum karena sakit hati. Baginya, aku tetaplah Nindi, menantu yang mereka pungut dari keluarga petani di pinggiran kota, yang tidak mungkin memiliki kuasa atas uang sebesar 1 rupiah pun tanpa izin dari putranya yang hebat itu. Hendra mencoba tertawa, namun suaranya terdengar serak dan dipaksakan, sebuah tawa kering yang justru mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para investor. "Sayang, aktingmu cukup menarik. Tapi tolong jangan bercanda di saat seperti ini, investor asing kita sedang memperhatikan," ucapnya sambil mencoba meraih lenganku dengan kasar untuk menarikku turun dari panggung. Aku menepis tangannya dengan satu gerakan tegas, membuat genggamannya terlepas dan menciptakan jarak yang lebar di antara kami berdua. Senyum manis dan imut yang biasanya menghiasi wajahku kini telah sirna, digantikan oleh garis wajah yang dingin dan penuh perhitungan, menunjukkan sisi asli seorang pemimpin yang telah membangun kekaisaran bisnis di usia yang masih sangat muda. Aku menoleh ke arah ayah yang masih berdiri terpaku di bawah panggung, wajah tuanya tampak bingung melihat perubahan drastis pada putri bungsunya yang selama ini dikenal paling lembut. Dengan lembut, aku memberikan isyarat agar ayah mendekat, mengabaikan tatapan merendahkan dari para tamu yang kini mulai berbisik-bisik membicarakan kekacauan ini. Aku ingin dunia tahu bahwa laki-laki berpakaian batik sederhana ini adalah alasan mengapa aku bisa berdiri di posisi sekarang, dan menghinanya adalah kesalahan fatal yang tidak akan pernah dimaafkan oleh hukum bisnis manapun. Ayah, jangan takut. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi yang berani menyuruh ayah berdiri di sudut ruangan seolah-olah ayah adalah sampah, ucapku dengan suara lantang yang tertangkap oleh mikrofon. Hendra semakin panik saat melihat beberapa tamu VIP mulai meninggalkan ruangan setelah menerima pesan singkat di ponsel mereka masing-masing, yang memberitahukan bahwa kemitraan dengan perusahaannya telah dicabut. Wajahnya yang tadinya sawo matang bersih kini benar-benar memucat, warna kulitnya berubah menjadi abu-abu tanda ketakutan yang sangat dalam mulai menggerogoti jiwanya. Ia menyadari bahwa pembatalan kontrak itu bukan sekadar ancaman kosong, melainkan sebuah realitas pahit yang akan membuat seluruh asetnya disita oleh bank dalam waktu kurang dari 24 jam. Ambisinya untuk menjadi pengusaha nomor 1 di Jakarta hancur berkeping-keping tepat di malam yang seharusnya menjadi malam kejayaannya. "Siapa kamu sebenarnya, Nindi? Kenapa Pak Satya, CEO Bumi Pertiwi, menuruti perintahmu?" Tanya Hendra dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan putus asa di tengah panggung yang kini terasa seperti medan eksekusi. Aku menatapnya dengan tatapan meremehkan, membiarkan keheningan menyiksa batinnya selama beberapa detik sebelum aku memberikan jawaban yang akan menghancurkan harga dirinya sebagai laki-laki. Selama ini ia menganggapku hanyalah wanita yang beruntung bisa dinikahi olehnya,
wanita yang tugasnya hanya berdandan cantik dan menyiapkan sarapan, tanpa pernah menyadari bahwa setiap proyek besar yang ia dapatkan adalah hasil dari pengaruhku di balik layar. Ibu Ratna mencoba ikut campur lagi, ia meraih bahuku dan mengguncangnya dengan kasar. Katakan pada mereka bahwa itu semua bohong. Telepon lagi orang itu dan minta maaf sekarang juga. Kamu tahu berapa banyak utang Hendra untuk pesta ini? Ia berteriak histeris, menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini terancam lenyap dalam sekejap mata. Aku melepaskan cengkeramannya dengan tenang, menatap mata tuanya yang penuh ketamakan itu dengan rasa kasihan yang mendalam. Ternyata, selama 3 tahun ini aku telah memelihara sekelompok parasit yang merasa dirinya adalah inang, tanpa menyadari bahwa mereka hanya hidup dari belas kasihanku yang kini telah habis. Aku melangkah mundur, menjauh dari kerumunan orang-orang munafik itu, dan merangkul lengan ayahku dengan penuh rasa bangga yang meluap-luap. Aku tidak lagi peduli dengan gaun mahal atau citra menantu idaman yang selama ini kupelihara dengan susah payah demi menjaga perasaan Hendra. Keputusanku sudah bulat. Jika mereka tidak bisa menghargai akar dari mana aku berasal, maka mereka tidak layak menikmati buah dari hasil kerja keras yang aku tanam selama bertahun-tahun. Penarikan kontrak 100 miliar itu hanyalah awal, karena aku akan memastikan bahwa setiap hinaan yang mereka lontarkan kepada orang tuaku akan dibayar dengan kebangkrutan yang paling menyakitkan. Di pintu keluar ballroom, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, menatap Hendra yang kini terduduk lemas di atas panggung dengan tangan menutupi wajahnya, sementara ibunya meraung-raung menyalahkan keadaan. Para fotografer yang tadinya disewa untuk mengabadikan momen kejayaannya, kini justru sibuk mengambil gambar kehancurannya yang memalukan untuk menjadi berita utama esok pagi. Aku merasakan beban berat yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku tiba-tiba terangkat, memberikan rasa lega yang begitu luar biasa meski aku tahu setelah ini akan ada badai hukum dan perceraian yang panjang. Namun, melihat wajah pucat pria yang telah menginjak-injak harga diri ayahku, aku tahu bahwa setiap rupiah yang hilang dari kantongnya adalah kemenangan bagiku. Kami berjalan keluar menuju lobi hotel, di mana sebuah mobil Rolls-Royce hitam dengan sopir berseragam rapi sudah menunggu di depan pintu masuk, pemandangan yang membuat para tamu hotel menoleh dengan penuh tanya. Aku membukakan pintu untuk ayah, mempersilakan laki-laki hebat itu duduk di kursi empuk yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh, sementara aku duduk di sampingnya dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Saat mobil mulai melaju meninggalkan hotel mewah itu, aku melihat dari kaca spion Hendra berlari keluar mengejar mobil kami dengan wajah penuh penyesalan dan air mata, namun aku hanya menutup tirai jendela dengan dingin. Permainan kepura-puraan sebagai istri yang lemah lembut telah berakhir malam ini, dan esok, dunia akan mengenal siapa Nindi yang sebenarnya tanpa bayang-bayang nama suaminya. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, suasana mendadak hening, hanya menyisakan deru halus mesin yang melaju membelah kemacetan Jakarta malam itu. Ayah duduk di sampingku, tangannya yang kasar masih memegang erat kantong plastik berisi sisa buah-buahan yang sempat terjatuh tadi, seolah itu adalah harta paling berharga yang ia miliki. Aku bisa melihat pantulan wajahku di jendela mobil, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang tampak manis dan imut dengan lesung pipi, namun kini memiliki sorot mata yang sedingin es. Ayah tidak bertanya sepatah kata pun. Namun dari tarikan napasnya yang berat, aku tahu beliau sedang mencerna transformasi drastis putri kecilnya yang selama ini dikenal hanya sebagai ibu rumah tangga biasa di mata keluarga besar suaminya. Sebenarnya, rahasia besar ini bermula jauh sebelum aku bertemu dengan Hendra, saat aku masih duduk di bangku kuliah semester akhir di sebuah universitas ternama. Ayah memang seorang petani di desa, namun beliau bukanlah petani biasa.
Beliau adalah pemilik berhektar-hektar lahan perkebunan sawit dan karet yang dikelola secara profesional, meskipun penampilannya tetap sangat bersahaja. Berbekal modal dari ayah dan kecerdasanku dalam melihat peluang pasar digital, aku mendirikan Bumi Pertiwi Group di bawah radar publik, menggunakan nama asisten kepercayaanku, Pak Satya, sebagai wajah perusahaan untuk melindungiku dari sorotan yang tidak perlu. Aku ingin membangun kekaisaranku sendiri tanpa embel-embel nama besar keluarga, dan dalam waktu singkat, perusahaan itu menjelma menjadi raksasa investasi yang menguasai berbagai sektor strategis. Saat aku bertemu dengan Hendra di sebuah seminar bisnis, tempat aku menyamar sebagai mahasiswi biasa, aku jatuh cinta pada semangat dan ambisinya yang menggebu-gebu untuk membangun bisnis properti. Hendra saat itu terlihat sangat tulus, seorang pria tampan yang berjanji akan membahagiakanku dan menghargai kesederhanaan keluargaku di desa. Aku pun memutuskan untuk menyembunyikan identitas asliku, ingin dicintai apa adanya sebagai seorang nindi tanpa embel-embel kekayaan ratusan miliar di belakang namaku. Aku menikah dengannya dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang normal, sembari diam-diam mengarahkan proyek-proyek besar melalui Bumi Pertiwi Group agar jatuh ke tangan perusahaan Hendra demi membantunya sukses. Namun, pepatah mengatakan bahwa uang dan kekuasaan bisa mengubah watak asli seseorang, dan itulah yang terjadi pada Hendra setelah bisnisnya mulai meroket dalam 2 tahun terakhir. Seiring dengan bertambahnya saldo di rekeningnya, bertambah pula kesombongan di hatinya, dan ia mulai memandang rendah orang-orang yang dianggapnya tidak selevel secara finansial, termasuk aku. Ia mulai memaksaku memakai pakaian tertentu yang menonjolkan lekuk tubuh demi menjaga gengsi saat bertemu rekan bisnis, padahal aku lebih nyaman tampil syar'i. Aku menuruti permintaannya untuk memakai abaya fit to body malam ini hanya sebagai bentuk kompromi terakhirku, tanpa ia sadari bahwa itu adalah busana perpisahan yang kupilih untuk menandai berakhirnya masa pengabdianku. Ibu Ratna, ibu mertuaku, adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perubahan sikap Hendra menjadi pria yang haus akan pengakuan sosial dan jabatan. Beliau selalu menanamkan doktrin bahwa keluarga mereka berasal dari keturunan bangsawan yang tidak boleh tercampur oleh darah jelata seperti keluargaku. Setiap kali aku berkunjung ke rumahnya, ia akan menyindir bau keringat petani atau mengejek cara berpakaian ibuku yang hanya menggunakan daster batik murah saat di rumah. Selama ini aku hanya diam, menelan semua hinaan itu dengan sabar karena aku menghargai Hendra sebagai suamiku, namun malam ini mereka telah melintasi batas yang paling sakral dalam hidupku, menghina ayah di depan umum. Ponsel di genggamanku terus bergetar tanpa henti, menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari Hendra dan pesan-pesan singkat yang isinya berubah dari makian menjadi permohonan ampun yang menjijikkan. Aku melirik layar ponsel itu dengan perasaan muak. Pria yang tadi berteriak memanggil ayahku dengan sebutan petani kampung kini bersujud lewat pesan teks, memintaku kembali hanya karena ia sadar investasinya telah hilang. Aku tahu Hendra tidak benar-benar menyesal karena telah menghina keluargaku, ia hanya takut jatuh miskin dan kehilangan gaya hidup mewahnya yang selama ini disokong oleh dana dari perusahaanku. Nindi, apa kamu tidak merasa tindakanmu tadi terlalu keras untuknya? Tanya ayah tiba-tiba dengan suara lembut yang khas, memecah keheningan di dalam mobil. Aku menoleh ke arah ayah, melihat gurat kelelahan di wajahnya, lalu aku menggenggam tangan beliau dengan erat seolah ingin memberikan seluruh kekuatanku padanya. Ayah, selama 3 tahun aku membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku, tapi aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuh kehormatan ayah dan ibu, jawabku dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Ayah hanya menghela napas panjang dan mengangguk perlahan. Beliau tahu bahwa jika aku sudah mengambil keputusan, tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengubahnya.
Aku membuka laptop di dalam mobil, segera masuk ke sistem keamanan Bumi Pertiwi Group untuk memastikan semua akses Hendra terhadap fasilitas perusahaan telah diblokir secara total. Tidak hanya kontrak 100 miliar rupiah itu, aku juga menarik dukungan untuk gedung kantor pusat yang ia sewa, yang ternyata bangunan itu juga milik salah satu anak perusahaanku. Aku ingin Hendra merasakan bagaimana rasanya kembali ke titik nol, merasakan dinginnya lantai tanpa karpet mahal yang selama ini ia injak dengan penuh kesombongan. Malam ini adalah malam pembersihan, di mana aku mencabut semua duri yang selama ini aku biarkan tumbuh di dalam dagingku sendiri. Pak Satya meneleponku, melaporkan bahwa berita tentang pembatalan kontrak tersebut sudah mulai menyebar di kalangan investor papan atas Jakarta, menyebabkan saham perusahaan Hendra merosot tajam. Lakukan likuidasi pada semua aset yang berhubungan dengan mereka, Pak Satya. Pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk mendapatkan pinjaman dari bank manapun. Perintahku dengan nada dingin yang membuat Pak Satya di seberang telepon sempat terdiam sejenak. Aku bukan lagi istri imut yang bisa mereka suruh-suruh di dapur. Aku adalah hiu di lautan bisnis yang siap melahap siapa saja yang berani mengusik ketenanganku. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah penthouse mewah milikku yang selama ini tidak pernah kukunjungi sejak menikah dengan Hendra, karena aku memilih tinggal di rumahnya yang lebih sederhana. Aku mengajak ayah turun, membawanya masuk ke dalam hunian yang jauh lebih megah dari rumah manapun yang pernah dilihat Hendra seumur hidupnya. Sambil memandang kerlap-kerlip lampu Jakarta dari lantai 50, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa mulai besok, aku akan melepas topeng sabarku sepenuhnya. Hendra ingin melihat kelas yang sesungguhnya? Maka aku akan memperlihatkan padanya bagaimana rasanya hancur di tangan wanita yang pernah ia panggil kampungan. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca penthouse setinggi langit-langit, menyinari sosokku yang tengah duduk di meja kerja marmer dengan segelas kopi hitam tanpa gula. Aku masih mengenakan pashmina silk semalam, namun kini auraku benar-benar berbeda, tidak ada lagi keraguan atau kesedihan, yang ada hanyalah ketenangan seorang eksekutor. Di hadapanku, sebuah map kulit berwarna hitam berisi dokumen legalitas pembatalan kontrak senilai 100 miliar rupiah sudah siap untuk ditandatangani secara basah. Aku menyesap kopi itu perlahan, merasakan pahitnya kafein yang seolah meresap ke dalam tekadku untuk menghancurkan dinasti semu yang dibangun Hendra di atas keringat dan air mataku. Ayah sudah bangun lebih awal, beliau duduk di balkon sambil menikmati udara pagi Jakarta yang masih sedikit bersih, tampak jauh lebih tenang setelah aku menjelaskan posisi kekuasaanku yang sebenarnya. Aku melihat punggungnya yang kokoh dan merasa bersyukur karena memiliki kesempatan untuk memulihkan martabatnya yang sempat terkoyak di acara semalam. Beliau sempat berpesan agar aku tetap tenang dan tidak dibutakan oleh dendam, namun bagiku, ini bukan sekadar dendam. Ini adalah penegakan keadilan yang tertunda. Sambil memegang pena fountain berlapis emas, aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai, sebuah goresan tinta yang secara resmi akan memutus aliran oksigen bagi bisnis properti milik keluarga Hendra. Tak lama kemudian, ponsel di sampingku bergetar hebat, menampilkan nama Hendra di layar yang terus berkedip seolah sedang memohon untuk diangkat. Aku membiarkannya berdering hingga mati, lalu kembali berdering lagi, sampai akhirnya aku memutuskan untuk memblokir nomor itu secara permanen. Aku tidak ingin mendengar suaranya yang penuh kepura-puraan, atau rintihan penyesalan yang hanya muncul saat dompetnya terancam kosong melompong. Bagiku, Hendra sudah mati di saat ia membiarkan security menghalangi jalan ayahku, dan yang tersisa sekarang hanyalah seorang debitur yang harus segera melunasi utang-utangnya pada takdir. Pukul 9 pagi, Pak Satya datang ke penthouse dengan membawa laporan terbaru mengenai kepanikan yang terjadi di kantor PT Mahardika milik Hendra. Ia bercerita bahwa sejak subuh tadi,
Hendra sudah menunggu di lobi kantor Bumi Pertiwi Group, memohon untuk bertemu dengan CEO misterius yang selama ini menjadi penyokong utamanya. Pak Satya tertawa kecil saat menceritakan bagaimana wajah Hendra yang pucat pasi terlihat gemetar saat staf keamanan mengusirnya karena dianggap sebagai tamu yang tidak diundang. Dia benar-benar hancur, Bu Nindi. Dia bahkan mencoba menghubungi bank-bank lain, tapi semua pintu sudah tertutup rapat atas instruksi Anda, lapor Pak Satya dengan nada hormat. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip seringai dingin yang jarang aku tunjukkan selama 3 tahun terakhir ini. Aku meminta Pak Satya untuk segera mengirimkan surat pembatalan kontrak itu melalui kurir resmi, bukan ke kantornya, melainkan langsung ke alamat rumah Ibu Ratna. Aku ingin ibu mertuaku itu menjadi orang pertama yang membacanya, agar ia tahu bahwa menantu yang ia sebut beban keluarga adalah orang yang selama ini membiayai gaya hidup mewahnya. Aku ingin ia merasakan sensasi jantung yang berhenti berdetak saat menyadari bahwa seluruh aset rumah dan mobil yang mereka banggakan sebenarnya sedang dalam proses penyitaan. Satu hal lagi, Pak Satya, ucapku sambil merapikan hijabku di depan cermin, memastikan penampilanku tetap terlihat sempurna dan berkelas. Kirimkan juga surat somasi terkait penyalahgunaan dana operasional yang dilakukan Hendra selama setahun terakhir untuk kepentingan pribadinya. Aku telah menemukan bukti bahwa Hendra sering mengambil uang perusahaan untuk membelikan perhiasan mahal bagi ibunya dan mendanai gaya hidup sosialitanya yang berlebihan. Selama ini aku menutup mata karena menganggap itu adalah uangnya. Namun sekarang, saat aku tahu itu adalah uang dari investasiku, aku akan menuntut setiap rupiahnya kembali hingga tak tersisa. Aku kemudian memilih pakaian untuk keluar hari ini, sebuah blazer formal berwarna putih tulang yang dipadukan dengan celana kain lebar senada, menonjolkan bentuk tubuhku yang tinggi dan body goals. Tampilan ini sangat kontras dengan daster atau baju rumah tangga yang biasa aku pakai saat bersama Hendra, seolah menegaskan bahwa masa-masa penyamaranku telah berakhir sepenuhnya. Aku ingin Hendra melihatku sebagai sosok yang tidak terjangkau, seorang wanita muda yang mandiri dan berkuasa, bukan lagi istri kecil yang bisa ia bentak kapan saja ia mau. Kecantikan dan keimutanku kini menjadi senjata yang mematikan, karena di balik itu tersimpan kecerdasan yang mampu meruntuhkan bursa saham. Sebelum berangkat ke kantor pusat, aku menyempatkan diri untuk menghampiri ayah dan mencium tangannya dengan penuh takzim. Ayah, hari ini Nindi harus menyelesaikan beberapa urusan di kantor. Ayah istirahat saja di sini, semua kebutuhan ayah sudah disiapkan oleh pelayan, ucapku lembut, kembali menjadi putri kecilnya yang berbakti. Ayah mengusap kepalaku dan tersenyum tulus, hati-hati, nak. Ingat, kekayaan itu titipan, tapi kehormatan keluarga adalah sesuatu yang harus dijaga seumur hidup. Kata-kata ayah semakin menguatkan langkahku untuk menyelesaikan misi ini dengan kepala dingin dan hati yang mantap. Di dalam lift pribadi yang membawaku turun ke lantai dasar, aku melihat bayanganku di dinding lift yang mengkilap dan menyadari betapa kuatnya aku sekarang. Selama 3 tahun ini, aku telah belajar banyak tentang kesabaran. Namun aku juga belajar bahwa kesabaran terhadap orang yang salah hanyalah bentuk dari penghancuran diri. Hendra pernah menghina orang tuaku sebagai petani yang numpang hidup, maka sekarang, ia akan merasakan bagaimana rasanya menjadi tunawisma di kotanya sendiri. Lift berdenting, pintu terbuka, dan barisan staf kepercayaanku sudah membungkuk hormat menyambut kedatangan sang CEO asli yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Aku melangkah keluar dari lobi apartemen menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu dengan pintu terbuka, mengabaikan tatapan kagum dari orang-orang di sekitar. Di tanganku, aku menggenggam salinan surat pembatalan kontrak itu, surat yang akan menjadi lonceng kematian bagi karir Hendra. Hari ini bukan hanya tentang penarikan uang 100 miliar,
tapi tentang menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita berhijab yang diremehkan bisa menjadi badai yang menghancurkan gunung kesombongan. Saat mobil mulai bergerak menuju jantung kota Jakarta, aku tahu bahwa sebentar lagi, wajah pucat Hendra akan menjadi pemandangan yang paling memuaskan yang pernah kulihat. Mobil Rolls-Royce hitamku meluncur pelan memasuki kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan, tempat di mana Hendra dan Ibu Ratna tinggal di sebuah rumah mewah yang cicilannya diam-diam aku lunasi setiap bulan melalui rekening perusahaan. Ironisnya, hari ini di depan gerbang rumah itu terpasang tenda dekorasi yang masih tersisa dari acara syukuran kecil-kecilan yang mereka rencanakan semalam untuk merayakan kemenangan kontrak fiktif itu. Aku melihat dari balik kaca jendela yang gelap, Ibu Ratna sedang berdiri di teras dengan daster sutra mahalnya, tampak sibuk menelepon seseorang dengan wajah yang gelisah dan semrawut, jauh dari kesan tenang yang biasanya ia tunjukkan. Aku mengisyaratkan kepada sopirku untuk berhenti tepat di depan gerbang, namun aku tidak turun dari mobil. Aku ingin membiarkan mereka merasakan tekanan dari kehadiranku yang misterius terlebih dahulu. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di belakang mobilku dan keluarlah Pak Satya bersama tim legal perusahaan yang semuanya mengenakan setelan jas hitam formal. Mereka membawa beberapa map tebal berisi surat somasi dan dokumen penyitaan aset yang telah ditandatangani oleh pengadilan pagi tadi. Ibu Ratna yang melihat rombongan pria berpakaian rapi itu langsung berlari ke arah gerbang dengan wajah penuh harap, mengira mereka adalah perwakilan investor yang datang membawa kabar baik. Oh, Pak Satya. Akhirnya datang juga. Masuk Pak, silakan masuk. Hendra sedang di dalam, dia hampir gila menunggu kabar dari kalian, ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang dibuat-buat ramah, meski matanya yang sembab tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Ia bahkan tidak menyadari bahwa di dalam mobil mewah yang terparkir di depannya, menantu yang ia hina habis-habisan sedang memperhatikannya dengan tatapan dingin. Pak Satya hanya mengangguk kaku tanpa membalas senyumannya. Wajahnya tetap datar seperti robot saat ia memberikan kode kepada timnya untuk mulai membacakan maksud kedatangan mereka. Hendra kemudian keluar dari dalam rumah dengan kemeja yang tidak terkancing rapi dan rambut yang berantakan, benar-benar gambaran seorang pria yang baru saja kehilangan arah hidup. Begitu melihat Pak Satya, ia langsung menghambur maju, mencoba meraih tangan Pak Satya seolah ingin bersujud di sana. Pak Satya, tolong saya. Ada kesalahan teknis, istri saya, maksud saya, Nindi, dia melakukan sesuatu pada kontrak itu. Tolong hubungkan saya dengan pimpinan Bumi Pertiwi, saya butuh penjelasan. Teriak Hendra dengan suara yang nyaris menangis, membuat beberapa tetangga yang lewat mulai memperlambat langkah mereka untuk menonton drama pagi itu. Pak Satya berdehem, lalu membuka map hitam yang ia bawa dengan gerakan yang sangat lambat, sengaja untuk menyiksa mental Hendra yang sudah berada di ujung tanduk. Saudara Hendra Mahardika, saya di sini bukan untuk memberikan penjelasan, melainkan untuk memberikan teguran hukum secara resmi. Berdasarkan perintah langsung dari CEO kami, seluruh kontrak kerjasama dengan PT Mahardika dibatalkan total, karena pelanggaran integritas dan penghinaan terhadap pihak terafiliasi perusahaan, ucap Pak Satya dengan suara lantang yang bergema di halaman rumah itu. Wajah Hendra yang tadinya penuh harap, seketika berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat dari mayat yang sudah seminggu terkubur. Ibu Ratna yang mendengar hal itu langsung menjerit histeris. Apa-apaan ini? Siapa CEO kalian itu? Berani-beraninya dia memperlakukan putraku seperti ini. Ini pasti gara-gara Nindi, perempuan sialan itu pasti sudah memfitnah Hendra. Ia mulai memaki-maki namaku dengan kata-kata kasar, menghujat asal-usulku sebagai anak petani yang dianggapnya membawa sial bagi keluarga mereka.
Aku yang duduk di dalam mobil merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan diri, mengakhiri semua spekulasi dan hinaan yang keluar dari mulut berbisa wanita tua itu. Aku menurunkan kaca jendela mobil secara perlahan, membiarkan udara pagi yang panas masuk ke dalam kabin yang sejuk. Begitu wajahku terlihat, Hendra dan Ibu Ratna membeku di tempat, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu di siang bolong. Aku menatap mereka dari balik kacamata hitamku, lalu melepasnya perlahan untuk memperlihatkan sorot mata yang penuh dengan otoritas dan kekuasaan. Dengan pakaian blazer putih tulang yang elegan dan hijab yang tertata sempurna, aku tampak seperti orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya, seorang penguasa yang memegang nasib mereka di telapak tangan. "Nindi?" gumam Hendra dengan bibir yang gemetar hebat. Ia mencoba mendekati mobilku namun langsung dihalangi oleh dua orang security pribadiku yang sigap keluar dari mobil pengawal di belakang. Aku turun dari mobil dengan gerakan anggun, membiarkan hak sepatuku berbunyi nyaring saat menyentuh aspal, menambah kesan dramatis di tengah kesunyian yang mencekam. Aku melangkah mendekati gerbang, berdiri tepat di hadapan Ibu Ratna yang kini tampak kerdil di depanku, kehilangan semua keberaniannya yang tadi ia pamerkan saat memaki-makiku. "Ibu masih ingin memaki keluargaku? Atau ibu lebih memilih untuk mengemas barang-barang ibu sekarang sebelum pihak bank mengunci rumah ini secara paksa dalam 2 jam ke depan?" Tanyaku dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman yang mematikan. Aku memberikan isyarat kepada tim legal untuk menyerahkan surat somasi kedua, yaitu tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan dana investasi sebesar 20 miliar rupiah yang Hendra gunakan untuk membelikan apartemen bagi simpanannya. Hal yang baru ku ketahui dari laporan intelijenku tadi subuh. Hendra tersentak, rahasia gelapnya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat kini terbongkar di depan ibunya sendiri. Hendra jatuh terduduk di atas lantai teras, air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan hartanya, tapi juga kehormatannya sebagai laki-laki. Ibu Ratna hanya bisa melongo kaget, menatap putranya dengan pandangan tidak percaya, sementara aku hanya menatap mereka dengan rasa iba yang tipis. Aku tidak merasakan kebahagiaan saat melihat mereka hancur, namun aku merasakan kelegaan yang luar biasa karena akhirnya kebenaran telah terungkap. Dengan langkah pasti, aku kembali masuk ke dalam mobil, meninggalkan mereka di tengah reruntuhan kesombongan yang mereka bangun sendiri, sementara sirene mobil penyita aset mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Hendra masih bersimpuh di lantai teras yang berdebu, menatap lembaran kertas somasi di tangannya seolah itu adalah vonis mati yang dijatuhkan langsung dari langit. Wajahnya yang biasanya klimis dan penuh percaya diri kini tampak kuyu, dengan kantung mata hitam dan kulit yang kehilangan rona kehidupan, benar-benar pucat pasi hingga ke titik di mana ia tampak transparan. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun tidak ada kata yang keluar selain suara napas yang terengah-engah dan penuh ketakutan. Di hadapannya, aku berdiri tegak dengan tangan bersedekap, membiarkan angin pagi memainkan ujung hijab pashminaku yang mewah, sementara aku menikmati setiap detik keruntuhan mental pria yang pernah kusebut sebagai imamku ini. "Nindi, tolong, ini pasti salah paham. Apartemen itu hanya investasi masa depan, bukan untuk siapa-siapa," rintih Hendra dengan suara serak, mencoba merangkap mendekati ujung sepatuku dengan sisa-sisa harga diri yang nyaris nol. Aku hanya memberikan senyuman tipis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan keras, karena ia tahu bahwa aku memegang bukti transfer dan foto-foto perselingkuhannya. Aku tidak menyangka bahwa di balik hinaannya terhadap keluargaku yang miskin, ia justru menggunakan uang orang miskin ini untuk membiayai kemewahan wanita lain di belakangku. Pengkhianatannya sudah lengkap. Dia mengkhianati cintaku, kehormatan keluargaku, dan kepercayaan bisnis yang kuberikan.
Ibu Ratna yang tadi sempat membisu karena syok, tiba-tiba meraung histeris dan memukul-mukul pundak putranya sendiri dengan beringas. "Hendra, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang uang itu dari proyek pemerintah. Ternyata kamu mencuri dari istrimu sendiri," teriaknya dengan suara melengking yang membelah keheningan kompleks elit itu. Wanita tua itu kini tampak menyedihkan. Rambut sanggulnya mulai berantakan dan perhiasan emasnya yang berlebihan seolah menjadi beban yang mencekik lehernya sendiri. Ia menyadari bahwa perlindungan finansial yang selama ini ia nikmati berasal dari sosok yang selalu ia panggil anak petani ingusan, dan kini sumber air itu telah mengering selamanya. "Aku memberikan isyarat kepada tim legal untuk membacakan poin ketiga dari somasi tersebut, yaitu penyitaan seluruh kendaraan mewah yang terparkir di garasi sebagai jaminan atas kerugian perusahaan." Begitu mendengar suara mesin derek yang mulai masuk ke halaman rumah, Hendra langsung menjerit dan mencoba menghalangi jalan petugas, namun ia dengan mudah disingkirkan oleh para pengawal pribadiku. Mobil Porsche dan BMW yang selalu ia pamerkan di media sosial kini ditarik paksa, meninggalkan jejak ban yang dalam di atas lantai paving block yang mahal. Setiap inci kemewahan yang ia sombongkan di depan ayahku semalam, kini dicabut satu persatu hingga ia benar-benar telanjang secara finansial. "Kamu tahu, Hendra? Ayahku memang petani, tapi dia tidak pernah mengambil milik orang lain untuk terlihat hebat," ucapku dengan nada bicara yang rendah namun penuh penekanan yang menusuk. Aku mendekatinya, berjongkok sedikit agar mataku bisa menatap langsung ke dalam matanya yang merah dan penuh air mata penyesalan palsu. Aku ingin ia merasakan aura dominasi yang selama ini aku tekan demi menghargai posisinya sebagai kepala keluarga yang ternyata gagal total. Saat itu, Hendra tampak gemetar hebat. Ia baru menyadari bahwa istri yang ia anggap imut dan lemah adalah monster bisnis yang bisa menghancurkannya hanya dengan jentikan jari. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di pinggir jalan sambil berbisik-bisik dan mengabadikan momen memalukan itu dengan ponsel mereka. Kejadian ini akan segera menjadi konsumsi publik, dan nama baik keluarga Mahardika yang mereka agung-agungkan akan terseret ke dalam lumpur kehinaan yang paling dalam. Hendra yang sangat terobsesi dengan citra dan status sosial kini, harus menelan pil pahit bahwa ia menjadi bahan tontonan sebagai direktur yang bangkrut dan diusir oleh istrinya sendiri. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi merah padam karena malu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunduk dalam-dalam. "Nindi, kamu tega melakukan ini pada suamimu sendiri? Di mana hatimu sebagai seorang istri?" tanya Ibu Ratna dengan sisa-sisa keberaniannya, mencoba menggunakan kartu agama dan moralitas untuk memojokkanku. Aku berdiri kembali, merapikan abayaku yang tetap licin tanpa celah, lalu menatapnya dengan tatapan kosong yang tak berperasaan. "Di mana hati ibu saat menghina ayahku di depan ratusan orang semalam? Di mana hati ibu saat membiarkan Hendra memperlakukan aku seperti pembantu di rumah ini?" Balasku dengan pertanyaan retoris yang seketika membungkam mulutnya yang tadi penuh dengan makian. Aku mengeluarkan surat cerai yang sudah disiapkan oleh pengacaraku dan melemparkannya tepat ke pangkuan Hendra yang masih terduduk lemas di lantai. "Tanda tangani ini sekarang, atau aku akan memastikan tuntutan pidana atas penggelapan dana 20 miliar itu berjalan hingga kamu membusuk di penjara," ucapku tanpa keraguan sedikitpun. Hendra menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerah pada syarat-syarat yang kuajukan. Kehidupannya sebagai direktur utama yang glamor telah berakhir, digantikan oleh masa depan yang penuh dengan tuntutan hukum dan kemiskinan yang ia takuti. Dengan tinta yang belepotan karena tangannya yang tak stabil, Hendra menandatangani surat itu di atas lantai, disaksikan oleh tim legal dan para tetangga yang menonton dengan sinis.
Setelah selesai, aku mengambil kembali kertas itu dengan ujung jari, seolah kertas itu adalah sampah yang menjijikkan yang tidak layak ku sentuh lama-lama. Aku merasa sebuah ikatan gaib yang selama 3 tahun ini menyesakkan dadaku akhirnya terputus dengan bunyi klik yang melegakan di dalam hati. Sekarang, aku benar-benar bebas dari bayang-bayang pria pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik jas mahalnya. Sebelum meninggalkan tempat itu, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah besar yang kini tampak suram dan tidak bernyawa lagi tanpa kehadiranku yang membiayainya. Pak Satya, pastikan gembok semua pintu setelah mereka mengosongkan barang pribadi mereka dalam 1 jam. Jika ada yang tersisa, buang saja ke tempat sampah, perintahku dengan tegas sebelum melangkah kembali ke dalam mobil Rolls-Royce. Saat mobil mulai melaju, aku melihat dari kaca spion Hendra yang masih menatap kepergianku dengan wajah pucat dan hampa, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi mengejar batu kerikil yang kini justru menghancurkan hidupnya. Begitu pintu mobil Rolls-Royce itu tertutup rapat, aku langsung membuang napas panjang yang selama ini terasa berat di dada. Di dalam kabin yang sejuk dan harum aroma kayu cendana ini, aku segera membuka tablet kerja untuk memantau pergerakan pasar saham PT Mahardika yang sedang terjun bebas. Hanya dalam hitungan jam sejak pengumuman pembatalan kontrak 100 miliar itu bocor ke publik, nilai perusahaan Hendra merosot hingga 40%, memicu kepanikan massal di kalangan pemegang saham kecil. Aku melihat angka-angka merah yang berkedip di layar dengan tatapan datar. Ini adalah hukum alam di dunia bisnis, di mana kepercayaan adalah mata uang tertinggi, dan Hendra baru saja membakar seluruh cadangan kepercayaannya demi sebuah kesombongan. Ponsel pribadiku, yang nomornya hanya diketahui oleh segelintir orang penting, berdering pendek menampilkan notifikasi dari Bank Sentral mengenai pembekuan rekening pribadi Hendra dan ibunya. Karena semua aset mereka dijadikan jaminan atas investasi Bumi Pertiwi Group, aku memiliki hak hukum penuh untuk melakukan sita jaminan secara instan tanpa menunggu proses pengadilan yang berlarut-larut. Aku telah menyusun rencana ini dengan sangat rapi sejak 6 bulan lalu, tepat ketika aku pertama kali mencium aroma pengkhianatan Hendra, namun aku masih memberinya kesempatan untuk berubah. Sayangnya, ia justru memilih untuk menggali lubang kuburnya sendiri dengan menghina ayahku, dan kini lubang itu sudah cukup dalam untuk menelan seluruh hidupnya. Di kantor pusat Bumi Pertiwi Group, suasana terlihat sangat sibuk saat aku melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis yang besar. Para staf yang biasanya hanya melihatku lewat panggilan video kini berdiri tegak dan membungkuk hormat, terpana melihat CEO mereka yang asli ternyata adalah seorang wanita muda berhijab yang tampak imut namun memiliki aura kekuasaan yang luar biasa. Aku berjalan menuju ruang rapat utama dengan langkah mantap, abaya fit to body yang kukenakan bergerak elegan mengikuti irama langkahku, memberikan kesan siluet body goals yang sangat profesional. Hari ini bukan lagi tentang urusan rumah tangga, melainkan tentang eksekusi bisnis terakhir untuk memastikan PT Mahardika tidak akan pernah bangkit kembali dari abu. Pak Satya sudah menunggu di dalam ruangan dengan layar proyektor yang menampilkan grafik kehancuran bisnis Hendra secara real-time. Ibu Nindi, vendor-vendor utama PT Mahardika baru saja mengajukan gugatan kepailitan secara serentak karena mereka tahu Hendra tidak punya dana lagi untuk membayar tagihan bulan ini, lapor Pak Satya dengan nada efisien. Aku mengangguk pelan, menyesap teh hangat yang disiapkan sekretarisku sambil menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta dari balik dinding kaca ruang rapat. Hendra mengira dia bisa bermain api denganku, namun dia lupa bahwa akulah yang memegang kendali atas pasokan oksigen yang selama ini menghidupi apinya. Berita tentang keruntuhan instan ini mulai merambah ke media sosial dan situs berita daring dengan judul-judul yang bombastis, membuat nama Hendra Mahardika menjadi trending topik sebagai pengusaha gagal tahun ini.
Foto-foto saat mobil mewahnya dideretkan dan wajah pucatnya yang tertangkap kamera mulai tersebar luas, menghancurkan citra pria sukses yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan. Aku tahu Hendra sangat memuja reputasi, dan melihat dirinya dipermalukan di seluruh negeri jauh lebih menyakitkan baginya daripada kehilangan uang miliaran rupiah. Bagiku, ini adalah balasan yang setimpal karena ia telah mencoba mempermalukan sosok ayahku yang jujur di depan para kolega bisnisnya. Aku kemudian memerintahkan tim humas perusahaan untuk merilis pernyataan resmi bahwa Bumi Pertiwi Group tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Mahardika karena pelanggaran etika berat. Pernyataan ini adalah paku terakhir di peti mati bagi karir Hendra, karena tidak akan ada satupun bank atau investor di Indonesia yang berani menyentuh seseorang yang sudah masuk daftar hitam oleh grup perusahaanku. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh dunia, merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat yang dulunya dia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Kehancuran ini bukan terjadi karena kebetulan, melainkan karena setiap tindakan buruk yang ia tanam kini berbuah kepahitan yang harus ia telan sendiri. Siang harinya, aku menerima laporan bahwa Ibu Ratna mencoba menjual beberapa tas bermerek dan perhiasan emasnya ke sebuah toko barang mewah langganannya, namun ditolak karena semua barang tersebut sudah masuk dalam daftar barang yang disita secara hukum. Wanita tua itu dikabarkan mengamuk di toko tersebut, namun akhirnya diusir oleh petugas keamanan karena tidak mampu membuktikan kepemilikan yang sah. Aku hanya bisa menggelengkan kepala mendengar drama tersebut. Kemewahan yang mereka banggakan ternyata hanyalah fatamorgana yang aku ciptakan, dan sekarang saat aku menghapusnya, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Kemiskinan mental yang mereka miliki jauh lebih parah daripada kemiskinan harta yang kini menimpa mereka. Sementara itu, Hendra terus mencoba mengirimkan email permohonan maaf melalui alamat email kantorku, berjanji akan melakukan apa saja asalkan aku membatalkan tuntutan hukum dan mengembalikan investasiku. Dia bahkan menawarkan untuk mencium kakiku di depan umum jika itu bisa meredakan kemarahanku, sebuah tawaran yang hanya membuatku merasa semakin muak pada karakternya yang lemah. Pria yang dulu begitu angkuh hingga berani mengusir mertuanya, kini berubah menjadi pengemis yang tidak memiliki harga diri sedikit pun saat dihadapkan pada kenyataan pahit. Aku tidak membalas satupun emailnya, karena bagiku, waktu untuk negosiasi sudah lewat sejak semalam ketika air mata ayahku jatuh ke lantai hotel. Aku mengalihkan perhatianku kembali ke dokumen internal perusahaan, fokus pada pengembangan proyek perkebunan berkelanjutan yang akan aku dedikasikan atas nama ayah dan ibu di desa. Aku ingin menunjukkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang bermanfaat bagi banyak orang, bukan yang digunakan untuk merendahkan sesama manusia demi pemuasan ego pribadi. Bisnis Hendra mungkin hancur dalam sehari, namun bisnisku akan terus tumbuh karena dibangun di atas fondasi kejujuran dan rasa hormat yang tidak pernah ia miliki. Rasa lega mengalir di nadiku saat menyadari bahwa aku tidak lagi perlu berbagi tempat tidur atau masa depan dengan pria beracun seperti dia. Menjelang sore, aku keluar dari kantor dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menatap matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan di ufuk barat Jakarta. Kejadian hari ini mengajarkanku bahwa kesabaran memang ada batasnya, dan ketika batas itu dilalui, kekuatan seorang wanita yang teraniaya bisa menjadi bencana bagi pelakunya. Hendra kini hanyalah sebuah catatan kaki dalam sejarah hidupku, sebuah pelajaran mahal yang membuatku semakin dewasa dan bijaksana dalam mengelola kekuasaan. Sambil masuk ke dalam mobil untuk menjemput ayah di penthouse, aku tersenyum manis ke arah kamera ponselku, menyadari bahwa hari ini aku bukan hanya menarik kontrak 100 miliar, tapi juga menarik kembali kebahagiaanku yang sempat hilang.
Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah ikut membasuh sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan oleh drama keluarga Mahardika dalam hidupku. Aku baru saja selesai makan malam bersama ayah di ruang makan penthouse yang mewah, menikmati hidangan rumahan sederhana yang dimasak oleh koki pribadi sesuai selera lidah desa kami. Namun, ketenangan kami terusik saat petugas keamanan gedung menelepon lewat interkom, mengabarkan bahwa ada seorang pria yang bersikeras ingin menemuiku meski tubuhnya sudah basah kuyup dan gemetar. Aku sudah bisa menebak siapa pria nekat itu, pria yang kini kehilangan segalanya dan mencoba mencari perlindungan pada satu-satunya orang yang pernah ia sia-siakan. Aku turun ke lobi utama dengan pengawalan ketat, masih mengenakan gamis rumahan namun tetap terlihat elegan dengan pashmina instan yang membingkai wajahku dengan rapi. Begitu pintu lift terbuka, pemandangan menyedihkan langsung tersaji di depanku. Hendra berdiri di sana, tanpa jas mahal, tanpa rambut klimis, dan tanpa aura kesombongan yang dulu selalu ia banggakan. Pakaiannya basah kuyup hingga menempel ke tubuhnya yang kini tampak lebih kurus, dan wajahnya sangat pucat, hampir membiru karena kedinginan dan tekanan batin yang luar biasa. Begitu melihatku, ia langsung jatuh berlutut di atas lantai marmer lobi yang dingin, mengabaikan tatapan sinis dari staf resepsionis dan penghuni gedung lainnya. "Nindi, aku mohon jangan usir aku tidak punya tempat tinggal lagi." Ibuku jatuh pingsan berkali-kali setelah rumah kami disegel, rintihnya dengan suara yang pecah dan penuh dengan isak tangis yang terdengar sangat menyedihkan. Ia mencoba meraih ujung bawah gamisku, namun aku segera melangkah mundur, membiarkan tangannya yang gemetar hanya menyentuh udara kosong. Tidak ada lagi rasa iba di hatiku, yang tersisa hanyalah rasa jijik melihat seorang pria yang dulunya begitu berkuasa kini bersujud, seperti pengemis hanya karena hartanya telah dirampas kembali oleh pemilik aslinya. Sujudnya malam ini terasa sangat terlambat, karena ia melakukannya bukan karena rasa bersalah pada ayahku, melainkan karena rasa takut akan kelaparan. "Kemana suaramu yang lantang semalam, Hendra? Kemana pria yang menyuruh security mengusir petani kampung agar tidak mengotori acaranya?" Tanyaku dengan nada yang sangat rendah namun tajam seperti sembilu. Aku berdiri tegak di hadapannya, menatapnya dari ketinggian posisiku sebagai CEO yang selama ini ia remehkan sebagai istri yang tak berdaya. Hendra semakin menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh lantai. Ia menangis tersedu-sedu, memohon belas kasihan yang sudah lama aku hapus dari kamus hidupku untuknya. Ia menyadari bahwa di gedung megah ini, dialah yang sekarang menjadi sampah yang mengotori pemandangan, persis seperti apa yang ia tuduhkan pada ayahku semalam. Ibu Ratna tiba-tiba muncul dari balik pintu masuk dengan kondisi yang tak kalah memprihatinkan. Pakaiannya kusut dan matanya bengkak karena terus menangis selama 12 jam terakhir. Begitu melihatku, ia tidak lagi memaki. Ia justru ikut bersimpuh di samping putranya, melepaskan semua harga diri ningrat yang selama ini ia agung-agungkan di depanku. "Nindi, tolong maafkan kami. Ibu salah, ibu hilaf, tolong jangan biarkan kami tidur di jalanan, kami keluarga, Nindi," ucapnya dengan suara gemetar, mencoba memelas demi mendapatkan tempat berteduh. Aku menatap wanita tua itu dengan perasaan hampa. Ia baru memanggilku keluarga setelah ia kehilangan segalanya, padahal selama 3 tahun ia memperlakukanku lebih rendah dari seorang pelayan. Keluarga? Di mana kata itu saat ibu menyuruhku melarang ayahku datang karena pakaiannya murahan? Balasku dengan tenang, menatap lurus ke matanya yang penuh dengan kepalsuan. Aku mengeluarkan selembar cek dari sakuku dan menuliskan sejumlah angka yang cukup untuk mereka menyewa kontrakan sederhana dan makan selama beberapa bulan ke depan. Aku melemparkan cek itu ke arah mereka, bukan sebagai tanda maaf, melainkan sebagai sedekah terakhir agar mereka tidak mati kelaparan di depan mataku.
Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dari uang belas kasihan orang yang pernah mereka injak-injak harga dirinya, sebuah hukuman mental yang akan menghantui mereka seumur hidup. Hendra meraih cek itu dengan tangan yang gemetar, matanya terbelalak melihat nominalnya yang tidak seberapa dibanding gaya hidup mewahnya dulu, namun sangat berarti di saat ia tidak punya 1 rupiah pun di kantongnya. Nindi, tolong berikan aku kesempatan kedua. Aku akan bekerja dari bawah di perusahaanmu. Aku akan menjadi apa saja. Pintanya dengan putus asa, masih berharap bisa kembali ke lingkaran kekuasaanku. Aku hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dingin di tengah kesunyian lobi hotel itu, membuat bulu kuduk mereka berdiri karena menyadari betapa jauhnya jarak antara kami sekarang. Di perusahaanku, integritas adalah syarat utama, dan kamu sama sekali tidak memilikinya, Hendra. Seorang pria yang mengkhianati istrinya dan menghina mertuanya tidak punya tempat bahkan di posisi tukang sapu sekalipun, ucapku dengan tegas, mengakhiri semua harapan kosong yang masih ia simpan. Aku memberikan isyarat kepada kepala keamanan untuk membawa mereka keluar dari gedung dan memastikan mereka tidak pernah diizinkan masuk kembali ke area properti milikku. Hendra mencoba berteriak memanggil namaku saat ia diseret keluar, namun suaranya tenggelam oleh derasnya suara hujan yang mengguyur Jakarta malam itu. Aku kembali ke atas dengan perasaan yang jauh lebih tenang, merasa bahwa lingkaran keadilan ini akhirnya tertutup dengan sempurna di hadapan mataku sendiri. Melihat wajah pucat mereka saat bersujud di kakiku memberikan kepastian bahwa aku telah melakukan hal yang benar untuk menjaga martabat keluargaku. Ayah menungguku di depan lift lantai atas dengan tatapan penuh tanya, dan aku hanya tersenyum manis sambil merangkul lengannya, meyakinkannya bahwa semuanya sudah selesai. Aku tidak lagi memiliki keterikatan apapun dengan masa laluku yang pahit, dan esok pagi akan menjadi fajar pertama dari hidupku yang baru sebagai wanita merdeka. Sebelum tidur, aku berdiri di balkon dan menatap ke arah kota yang masih basah, memikirkan betapa cepatnya roda kehidupan berputar jika Tuhan sudah berkehendak. Hendra yang dulu merasa menjadi raja, kini harus belajar merangkak di atas tanah yang selama ini ia hina, sementara aku akan terus terbang tinggi dengan sayap yang lebih kuat. Kontrak 100 miliar itu mungkin hilang dari tangannya, tapi aku baru saja memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keberanian untuk menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut. Malam ini, aku tidur dengan nyenyak, mengetahui bahwa tidak ada lagi orang yang berani menghina asal-usulku atau orang tuaku tanpa membayar harga yang sangat mahal. Pagi ini, udara di dalam penthouse terasa jauh lebih ringan dan segar, seolah-olah seluruh debu masa lalu telah tersapu bersih oleh hujan deras semalam. Aku duduk di sofa beludru dengan laptop di pangkuan, namun fokusku bukan pada angka-angka saham, melainkan pada draft gugatan cerai resmi yang baru saja dikirimkan oleh tim pengacaraku. Keputusan ini sudah final, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau kesempatan kedua bagi pria yang telah meludahi kehormatan keluargaku. Aku mengusap permukaan hijabku, merasakan ketenangan yang luar biasa mengalir di nadiku, menyadari bahwa identitas istri Hendra yang selama ini membelenggu potensiku akan segera terhapus secara hukum dalam hitungan minggu. Ayah menghampiriku dengan segelas teh hangat, beliau duduk di sampingku sambil menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Nindi, apa kamu benar-benar sudah siap untuk memulai semuanya dari awal tanpa dia? Tanya ayah dengan nada suara yang penuh kebapakan, memastikan tidak ada penyesalan yang tersisa di hati putri bungsunya. Aku menatap mata ayah yang teduh, melihat bayangan kejujuran yang selama ini menjadi kompas hidupku, lalu aku mengangguk dengan mantap. Bagiku, hidup bersama Hendra selama 3 tahun terakhir adalah sebuah penjara emas yang hampir membuatku lupa siapa diriku sebenarnya, dan sekarang aku baru saja menemukan kunci pintunya. Di luar sana,
Tim audit forensik yang kusewa telah menyelesaikan laporan mereka tentang aliran dana gelap di PT Mahardika, dan hasilnya jauh lebih mengejutkan dari yang kuduga. Hendra ternyata bukan hanya menggunakan uangku untuk selingkuhannya, tapi juga terlibat dalam beberapa proyek fiktif yang merugikan banyak vendor kecil di daerah. Fakta ini semakin memperkuat alasanku untuk tidak hanya menarik kontrak 100 miliar rupiah, tapi juga memastikan dia menerima konsekuensi hukum yang setimpal atas keserakahannya. Aku bukan lagi istri yang imut dan penurut. Aku adalah eksekutor yang akan memastikan bahwa setiap rupiah yang ia salah gunakan kembali ke tempat yang seharusnya. Kabar tentang perginya Hendra dari rumah mewahnya sudah menjadi rahasia umum di kalangan sosialita Jakarta, membuat namanya kini menjadi bahan cemoohan di setiap grup pesan singkat. Ibu-ibu pejabat yang dulu memuji Ibu Ratna sebagai wanita ningrat kelas atas, kini berbalik arah dan mengabaikan panggilan teleponnya seolah ia adalah wabah yang menular. Aku melihat bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas pondasi kesombongan akan runtuh secepat istana pasir saat diterjang ombak kenyataan. Mereka yang dulu menghina orang tuaku sebagai petani kampung kini harus menelan fakta bahwa anak petani inilah yang mengendalikan seluruh roda ekonomi yang pernah mereka nikmati. Siang itu, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor pengadilan agama guna menandatangani berkas-berkas terakhir sebelum sidang perdana dimulai. Aku mengenakan setelan abaya modern berwarna emerald green yang dipadukan dengan hijab senada, memberikan kesan segar namun sangat berwibawa bagi siapapun yang melihatnya. Sosokku yang terlihat muda dan manis seringkali menipu mata orang, membuat mereka lupa bahwa di balik senyum lesung pipiku terdapat kecerdasan yang mampu meruntuhkan korporasi besar dalam semalam. Saat aku melangkah masuk ke gedung pengadilan, beberapa wartawan mencoba mendekat, namun para pengawalku dengan sigap membuat barisan pengamanan yang tak tertembus. Tak disangka, aku bertemu dengan Hendra di area lobi pengadilan. Ia tampak jauh lebih hancur dibandingkan semalam saat ia bersujud di kakiku. Wajahnya yang pucat kini tampak kusam, mengenakan pakaian seadanya yang terlihat belum disetrika, sangat jauh dari kesan direktur utama yang dulu selalu tampil sempurna. Begitu ia melihatku, matanya yang merah menunjukkan campuran antara rasa takut, penyesalan, dan kemarahan yang tertahan karena ia tidak bisa lagi menyentuhku. Ia mencoba mendekat, namun tatapan dingin dari kepala pengawalku membuatnya terhenti di tempat seolah-olah ada dinding kaca yang menghalanginya untuk melangkah lebih jauh. Nindi, apa benar-benar harus berakhir seperti ini? Apa tidak ada sedikit pun sisa cinta di hatimu setelah 3 tahun kita bersama? Tanya Hendra dengan suara yang nyaris tak terdengar, mencoba memelas di depan umum. Aku berhenti sejenak, memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dan body goals di balik pakaian syar'i, lalu aku menoleh ke arahnya dengan tatapan yang benar-benar hampa. Cinta itu sudah mati di saat kamu membiarkan ayahku dihina di panggungmu, Hendra. Jangan tanya soal hati, karena kamulah yang pertama kali menghancurkannya demi sebuah ego dan kesombongan, jawabku dengan nada bicara yang datar namun sangat menusuk. Aku melanjutkan langkahku menuju ruang pendaftaran tanpa menoleh ke belakang lagi, meninggalkan Hendra yang kini tertunduk lesu di tengah keramaian lobi. Aku merasa seolah-olah sebuah beban besar baru saja diangkat dari bahuku, memberikan ruang baru untuk bernapas dan bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Proses perceraian ini bukan sekadar urusan administrasi bagiku, melainkan sebuah ritual pembersihan jiwa dari pengaruh negatif pria yang tidak pernah menghargai akar kehidupanku. Hari ini, aku resmi menyatakan perang terhadap segala bentuk penindasan yang mengatasnamakan pernikahan, dan aku akan keluar sebagai pemenangnya. Pengacaraku memberitahu bahwa Hendra mencoba mengajukan tuntutan harta gonogini, mengklaim bahwa sebagian aset Bumi Pertiwi Group adalah miliknya karena kami menikah tanpa perjanjian pranikah yang ia ketahui.
Namun, ia tidak tahu bahwa aku telah mengatur segalanya sedemikian rupa, sehingga seluruh aset utama perusahaan berada di bawah yayasan keluarga yang legalitasnya sudah ada sejak sebelum aku mengenalnya. Celah hukum yang ia coba gunakan justru akan berbalik menyerangnya, karena aku akan menuntut balik atas kerugian material dan imaterial yang ia timbulkan selama pernikahan. Kehadirannya di pengadilan hari ini hanyalah sebuah usaha putus asa dari seorang tenggelam yang mencoba meraih Jeremy. Sore harinya, setelah semua urusan di pengadilan selesai, aku mengajak ayah untuk berjalan-jalan di taman kota, menikmati sisa matahari yang menghilang di cakrawala. Aku merasa sangat damai, menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil adalah untuk memulihkan kehormatan keluarga yang sempat terinjak. Melepas belenggu pernikahan dengan Hendra adalah hadiah terbaik yang bisa kuberikan untuk diriku sendiri di usia yang ke-25 ini. Sambil menggandeng tangan ayah, aku berjanji dalam hati bahwa mulai detik ini, hidupku akan didedikasikan untuk kebahagiaan orang tuaku dan kemajuan bisnis yang kubangun dengan penuh perjuangan. Masa lalu yang pahit telah berakhir, dan mahkotaku yang sempat redup kini mulai bersinar kembali dengan cahaya yang jauh lebih terang. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim resmi memutus ikatan pernikahanku dengan Hendra, dan hari ini, suasana di ballroom utama Bumi Pertiwi Tower terasa sangat berbeda dari pesta yang pernah kuhadiri sebelumnya. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan hijab pashmina sutra berwarna emas yang membingkai wajahku dengan sempurna, menunjukkan kecantikan yang lebih matang dan berwibawa di usiaku yang kini menginjak 26 tahun. Abaya yang kukenakan hari ini adalah rancangan khusus yang elegan, tetap sopan namun memperlihatkan siluet tubuhku yang body goals sebagai simbol kekuatan seorang wanita mandiri. Tidak ada lagi rasa sedih atau trauma, yang tersisa hanyalah kebanggaan karena berhasil melewati badai terbesar dalam hidupku dengan kepala tegak. Hari ini adalah peluncuran Yayasan Danu Pertiwi, sebuah inisiatif besar yang kubangun untuk memberikan modal dan teknologi bagi ribuan petani di seluruh Indonesia, agar tidak ada lagi yang bisa meremehkan mereka seperti yang dilakukan Hendra dulu. Di bawah kepemimpinanku yang kini terang-terangan sebagai CEO, Bumi Pertiwi Group telah tumbuh 3 kali lipat lebih besar, menjadi simbol keberhasilan pengusaha muda yang menjunjung tinggi etika dan nilai keluarga. Aku bukan lagi bayangan di balik layar yang bersembunyi demi menjaga ego seorang suami. Aku adalah matahari yang bersinar dengan cahayanya sendiri, menyinari orang-orang yang selama ini terlupakan di pelosok desa. Ayah berdiri di sampingku, mengenakan setelan jas terbaik yang dijahit khusus untuknya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih muda dengan binar kebahagiaan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Beliau kini menjabat sebagai Dewan Penasihat di yayasan tersebut, memberikan ilmu dan pengalamannya langsung kepada para petani muda yang ingin maju. Aku menggandeng tangannya dengan penuh rasa hormat saat kami berjalan memasuki ruangan yang dipenuhi oleh menteri, duta besar, dan para pemimpin industri nasional. Saat kami melangkah masuk, seluruh tamu berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah, sebuah penghormatan tulus yang dulu tidak pernah kudapatkan saat masih menjadi istri pajangan Hendra. Kabar terakhir yang kudengar tentang Hendra adalah dia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota bersama ibunya, mencoba menyambung hidup dengan menjadi tenaga pemasaran freelance. Wajahnya yang dulu selalu pucat karena ketakutan akan kebangkrutan kini telah berubah menjadi keriput karena beban hidup yang berat dan rasa malu yang tak berkesudahan. Ibu Ratna dikabarkan harus menjual sisa-sisa pakaian bermereknya di pasar barang bekas hanya untuk menutupi biaya makan sehari-hari, sebuah ironi yang sangat pahit bagi wanita yang dulu merasa sebagai bangsawan. Mereka kini merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan yang dulu sering mereka jadikan bahan hinaan. Di sela-sela acara, seorang asisten pribadiku membisikkan bahwa ada kiriman bunga dan surat dari Hendra di meja depan,
yang memohon untuk bisa bertemu denganku sekali saja untuk meminta maaf secara pribadi. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum manis yang penuh dengan pengampunan namun tanpa ada niat untuk kembali menjalin hubungan apapun. Aku memerintahkan asistenku untuk memberikan bunga itu kepada panti asuhan dan membuang suratnya tanpa membacanya, karena bagiku, bab tentang Hendra sudah selesai dan bukunya sudah kututup rapat-rapat. Maaf sudah kuberikan demi kedamaian hatiku, namun kepercayaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia beli kembali dengan air mata sebanyak apapun. Aku naik ke atas panggung untuk memberikan pidato kunci, menatap barisan hadirin dengan sorot mata yang tajam namun tetap tenang. Suaraku menggema di seluruh ruangan, menceritakan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang berapa banyak kontrak 100 miliar yang bisa kita tanda tangani, melainkan tentang berapa banyak martabat manusia yang bisa kita jaga. Aku melihat ayah di barisan depan menyeka air mata harunya, dan saat itulah aku menyadari bahwa seluruh perjuanganku melawan penghinaan keluarga Mahardika telah terbayar lunas. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita berhijab yang diremehkan bisa menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa jika ia berani berdiri di atas kakinya sendiri. Setelah pidato selesai, banyak pengusaha muda dan investor ternama yang mengantre untuk sekadar bersalaman atau meminta saran bisnis dariku. Mereka tidak lagi melihatku sebagai wanita imut yang bisa diremehkan, melainkan sebagai saingan dan mitra tangguh yang memiliki insting bisnis setajam silet. Gaya berpakaianku yang syar'i namun modern kini menjadi tren di kalangan pengusaha wanita muslimah lainnya, membuktikan bahwa identitas agama tidak pernah menjadi penghalang untuk tampil berkelas dan berkuasa. Aku merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberiku kekuatan untuk menarik kontrak itu di saat yang tepat, menyelamatkanku dari kehancuran yang lebih dalam bersama pria yang salah. Malam itu, setelah acara berakhir, aku dan ayah duduk di teras kantor pusat Bumi Pertiwi yang menghadap langsung ke arah Monumen Nasional yang bercahaya. Kami berbincang tentang rencana ekspansi yayasan ke wilayah timur Indonesia, membangun mimpi-mimpi baru yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan dendam masa lalu. Ayah menggenggam tanganku dan berkata, "Nindi, kamu adalah mahkota paling berharga dalam hidup ayah, dan sekarang dunia bisa melihat sinarmu yang sesungguhnya." Kata-kata itu jauh lebih berharga bagiku daripada semua kekayaan yang kumiliki saat ini, karena restu orang tualah yang sebenarnya membuat kontrak-kontrakku bernilai miliaran. Aku melihat ke arah langit Jakarta yang bertabur bintang, menyadari bahwa hidup ini adalah tentang pilihan dan keberanian untuk mengambil risiko demi harga diri. Jika dulu aku tidak berani menarik kontrak 100 miliar itu, mungkin saat ini aku masih menjadi istri yang terhina dan orang tuaku masih terus dihujat. Keberanianku untuk melepaskan belenggu telah membawaku ke tempat yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, sebuah posisi di mana aku bisa menjadi berkat bagi ribuan orang lainnya. Hidupku kini penuh dengan warna, bukan lagi hitam putih yang dipaksakan oleh standar semu keluarga Mahardika yang kini telah tenggelam dalam sejarah. Sebagai penutup hari yang luar biasa ini, aku membuka media sosialku dan mengunggah sebuah foto bersama ayah dengan keterangan singkat, "Martabat tidak dijual di pasar modal, dan kehormatan keluarga tidak bisa ditukar dengan kontrak manapun." Unggahan itu langsung viral, menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di luar sana yang mungkin sedang berjuang dalam situasi yang sama denganku dulu. Aku mematikan ponselku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum pada masa depan yang membentang luas di hadapanku. Aku adalah Nindi, sang pemegang kuasa atas hidupku sendiri, dan mahkotaku kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya.